Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعتصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bapak yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, dan alhamdulillah kita masih diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu ini di tanggal 25 Februari 2020 ini untuk membacakan kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan 1444 tahun yang lalu kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah bahasanya kita walaupun kadang-kadang satu ayat, dua ayat, dan sekarang ada 3 ayat. Mudah-mudahan setelah kita membaca Al-Quran kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan, mengimplementasikan firman kita
Yang membacanya, yang mendengarkannya, yang menyimak sama ganjarannya. Setiap huruf yang dibaca, satu huruf 10 ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau itu kehitung 3 ayat, ayat 65, ayat 66 dan ayat 67. Kalau satu-satu itu, insyaallah. Kalau kita kejar ganjaran, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa siapa saja yang datang berjamaah sholat berjamaah subuh, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan waktu isyraq, waktu terbitnya matahari, Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita, sempurna. Oleh karena itu, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini adalah kita duduk sudah 6 tahun. 6 tahun kita duduk, tiap Sabtu duduk di Masjid Al-Istiqomah ini. Mudah-mudahan masjid yang berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala, membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini alhamdulillah pada hadir malaikat pada hadir di sini. Rasulullah SAW menginformasikan siapa yang duduk di masjid sampai dia keluar, sebelum keluar para malaikat mendoakan kita buat mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang duduk di sekarang di masjid ini Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Doa malaikat dikabulin Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan kita keluar di masjid Al-Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 65 ini Allah akan menginformasikan lagi kepada Abdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para umatnya Abdin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kaum Yahudi dan Nasrani atau disebut ahli kitab. Allah memulai ayatnya dengan walau dan seandainya, sekiranya. Jadi berangan-angan, ini angan-angan. Anna sesungguhnya ahli kitab yaitu kaum Nasrani dan Yahudi aman, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para malaikat-malaikat, beriman kepada ada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan qadar jelek. Wattaqau, dan juga ahli kitab itu bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga dia tidak, mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani tidak selalu menjelek-jelekan. Ini masih andai-andai. Kemudian yang ketiga, wa aqamut Taurat, dan dia menjalankan kitab Taurat, mendirikan kitab Taurat, melaksanakan apa-apa yang di kitabnya, yaitu kitab Taurat. Di situ terjadi ada hukum pelajaran dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Injil, dan yang keempat adalah menjalankan kitab Injil. Sama dengan kitab Taurat, ada hukum, ada perintah yang harus dan perintah di situ kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia beriman. Yang kelima, wa ma ursila ilaihi min rabbih,
dan semua yang diturunkan kepada mereka Tuhan kalian. Nanti kalau mereka bertakwa, kalau mereka beriman, kalau mereka menjalankan perintah Allah dalam kitab Taurat, Injil, dan semua yang diturunkan kepada mereka, la'akulu, pasti mereka akan mendapatkan min fawqihim, makanan maksudnya rizki min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan di bawah kaki mereka, di bawah. Jadi akan keluar dari langit, dari atas dan di bawah, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan rizki itu dengan uang. Rizki itu kita bisa dapat melihat dengan mata mata sendiri sekarang ini, adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjalan, kita bisa digerakkan, itu dia rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga masih dapat mendengar, mata bisa melihat, hidung masih dapat menghirup bau, mulut masih bermunyah, dan kaki bisa menggerakkan kemana saja, dan tangan juga, dan qalbu itu dia bisa merasakan apa yang dia rasakan kalau kita. Itu adalah rizki dari datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah dan Al-Quran, Allah akan pasti memberikan rizki dari atas dan di bawah mereka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai perintah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditujukan seandainya, sekiranya mereka beriman, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, pasti akan ambil rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan, minhum, meskipun di antara mereka ummatun muqtasidun, yaitu ada golongan yang pertengahan, maksudnya ada yang tidak condong bertakwa dan tidak condong tidak bertakwa, maksudnya pertengahan. Wa katsirun minhum, kebanyakan dari mereka kaum Yahudi dan Nasrani, sa'a ma ya'malun, amat sangat buruk apa-apa yang mereka kerjakan. Tidak mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subhanallah. Kita berdoa ini, seandainya kita sekarang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, subhanallah, mungkin kita tidak akan ada di sini. Rezeki kita akan dipersempit. Jadi ini pelajaran ini yang tadi misalnya, walau anna ahlal kitab amanu wa taqu, masih belum ya, salah tadi ya. Walau anna ahlal kitab, seandainya ahli kitab beriman dan bertakwa, lakafarna, pasti kami akan hapuskan anhum, di antara mereka, sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan hapuskan seluruh amalan-amalan yang telah lalu, yang telah membuli nabinya, membuli para orang-orang soleh dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan hapuskan kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, wal adkhulannahum, dan kami akan pasti kami masukkan jannatin na'im, pada surga yang sangat menyenangkan, surga an-na'im. Jadi kalau mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kami masukkan ke dalam surga yang sangat menyenangkan, dan kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa mereka,
setelah dia beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini masih walau hanya sekiranya, seandainya beriman, ternyata dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat 66 tadi sudah jelaskan. 66 ayat Allah memulai walau anahum, dan seandainya mereka kaum Yahudi dan Nasrani atau Taurat menegakkan kitab Taurat, menjalankan seluruh apa-apa yang ada di kitab Taurat yaitu seluruh Yahudi, wal Injil, dan yang ada di kitab Injil, menegakkan kitab di apa-apa yang di kitab Injil, wa ma ursila ilaihim min rabbihim, dan apa-apa yang semua yang turun Allah daripada mereka, la qulu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka pasti mereka akan mendapat makanan di atas mereka dan juga di bawah mereka, yaitu rezeki tadi. Minhum ummatun musaddaqah, di antara mereka tadi ada gelombang pertengahan, wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, dan di kebanyakan mereka di antara mereka sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ini adalah pelajaran buat kita. Kalau kita juga tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan tidak dihapus dosa kita dan tidak nanti dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih diberi kesempatan, dan mumpung masih hidup, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan, hanya satu niatnya, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala ini, itanya la kafarna anhum sayyi'atihim, kami akan hapuskan semua dosa-dosa kalian, wa ladkhulannahum jannatin na'im, dan kami akan masukkan kalian semua ke dalam surga yang menyenangkan. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, jangan membayangkan surga nanti. Surganya sekarang. Kata para guru kami, surga itu yang nanti, masih lama itu. Sekarang lah, buat surga sekarang. Kalau hati kita tenang, nyaman, sama nyaman, itu surga kita sekarang. Kalau hati kita masih rumit, mumet, nah itu tanda-tanda masuk neraka. Jangan. Jadi kalau di surga tidak ada yang mumet, tidak ada yang ruwet, tidak ada yang rumit, semuanya senang, tenang, nyaman hati. Nah, kalau itu, kalau ingin ciptakan surga sekarang, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafas kita dan detak jantung kita selalu diingatkan, selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, dengan kamu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kolbu kita, hati kita akan nyaman, akan tenang, akan senang terus sepanjang hari 24 jam kita akan tenang. Oleh karena itu, ini yang janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah tidak ada yang tidak takkan terlaksana. Kalau ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu itu, jadilah menjadi orang-orang yang senantiasa terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan, digolongkan menjadi selalu ingat terus kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu adalah ayat 66 surat Al-Maidah. Dan ternyata ini adalah terakhir juz yang ke-12. Jadi sampai di halaman ayat 66 kita sudah membaca 12 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. 12 juz selama 6 tahun. Alhamdulillah. Ya Allah. Nanti insyaallah ketika bulan Ramadan, kita akan baca Al-Quran bareng-bareng. Siap? Jadi mulai yang satu-satu bareng-bareng. Setiap saat tarawih kita baca lagi. Jadi bisa dibagi-bagi dalam satu juz, ada 2 lembar, satu lembar, banyak banget, satu lembar, atau banyak satu lembar. Jadi satu juz setiap hari jadi enak daripada baca sendiri. Gitu ya. Oh, banyak. Ini banyak kan, kalau banyak ada 20 orang sebentar dapat satu juz gitu ya. Ada masalah setelah Isya, setelah tarawih. Kalau banyak ikut tarawih, ikut tarawih yang cuma sebentar dapat satu juz. Alhamdulillah. Makanya kita undang nanti para pengurus TKI dan yang lainnya supaya kita nanti baca Al-Quran balik lagi. Baca lagi. Kalau sudah berjamaah bacanya tidak capek. Minimal satu juz hanya 10 menit sudah kita baca. Kalau sendiri, masya Allah, harus setengah jam. Kalau yang cepat baca, cepat. Tapi kalau yang lama bisa 1 jam. Harus istiqomah dan harus tenang. Ya mudah-mudahan nanti pada saat bulan puasa kita akan baca ini. Ada Al-Quran setelah sholat tarawih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul penutup para nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kegelapan, memberikan terang dari kegelapan, ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Balik sampaikanlah semua ma'unzila ilaika, apa-apa yang telah kami turunkan kepada kau ya Nabi Muhammad SAW min rabbika, dari Tuhanmu. Jadi kami Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan semuanya, balik walaupun sampaikan. Jadi ini adalah kewajiban Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, khususnya menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang sembunyikan, satu pun yang sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Kanjeng Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ada satu pun huruf yang disembunyikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diperintah untuk menyampaikan seluruh perintah, seluruh firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat di surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kami telah menentukan syahidna, jadi saksi kamu. Siapa saksi itu? Kanjeng Muhammad SAW tentang keesaan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama jadi saksi adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang hanya satu, yang hanya ahad, tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga. Rasulullah yang menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala
selesai. Nah, itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbikum." Wahai Rasul, sampaikanlah semuanya apa-apa yang telah kami turunkan kepada engkau dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, "Wa illam taf'al," kalau kamu tidak mengerjakan, maka itu tidak menyampaikan risalah itu, maka balagta risalah, maka kamu tidak menjalankan risalah amanah. Karena apa? Karena takut atau karena ditunda-tunda, tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kamu tidak melaksanakan risalah ini, maka kamu tidak berdoa. Jangan takut, kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wallahu, demi Allah, yaktasibuka, aku akan menjagamu, memelihara kamu, melindungi kamu, minan nas, dari kejahatan, kejelekan seluruh manusia-manusia yang membuli kamu, yang menyakiti kamu. Saya akan, kata Allah Subhanahu wa taala, akan pelihara, akan lindungimu, akan kami jaga semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, wallahu yaksibuka minan nas, aku akan menjagamu, memeliharamu, melindungimu minan nas, dari seluruh manusia-manusia yang berbuat jahat kepada engkau, yang seluruhnya selalu menyakiti, aku akan jaga. Ternyata alhamdulillah ya rabbil alamin, firman ini adalah firman yang menyebutkan, yang memberikan fakta bahwa selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Rasulullah SAW sudah lulus karena Allah menjaganya. Semuanya telah disampaikan Al-Quran ini kepada sahabat-sahabat, dan sekarang kita sudah membacanya dan menerapkannya, bahwa inilah dari kami Muhammad SAW. Rasulullah SAW dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai risalahnya aman. Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Rasulullah SAW dijaga dan disampaikan kepada umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tinggal kita, apakah mau menjalankannya atau tidak, itu pilihan. Kalau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dari Al-Quran ini, apalagi kita sekarang sudah mengerti maksud kita ini, maksud ayat-ayat dari 1 sampai dengan Al-Maidah ini sudah persatu diterangkan, dikaji, diterjemahkan ayat-ayat ini. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tinggal kita menjalankan atau tidak, terserah kita. Kalau tidak menjalankan, ingat ada azab yang akan nanti kita nanti pada saat nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut kalau kita meninggal dunia, kita akan digotong sama siapa? Jenazah kita, jangan takut. Ketika dibagikan ya, jangan takut siapa yang potong kita, jenazah kita dikubur, jangan takut. Itu pasti ada. Tapi takutlah ruh kita nyampe ketika meninggal dunia, ruh kita sampai sama Allah apa tidak? Nah, itu yang kita. Jadi kalau mayat bisa disampaikan ke kuburan, tapi ruh kita yang ada dalam kita ini, yang sudah berjanji pada saat sebelum kita ke dunia, akan sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita takutkan. Kalau tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah, kita meninggal dunia dalam terombang ambing di alam kubur itu, ada yang bersisa, ada yang terombang ambing tidak ada kubur, tidak dunia, masya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh itu belajarlah kepada orang yang sudah punya, menginginkan ruh bolak-balik ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ruh kita sampai usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang masih begini saja, auzubillah, subhanallah, kita masih mungkin nanti jenazah kita sampai di kuburan
tapi ruh kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai kepada Allah adalah ruh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqsimuka minan nas. Jangan takut. Allah akan menjaga kalian dari semua apa yang membentengi, tidak menyampaikan seluruh risalah amanah. Allah menjelaskan terakhirnya, innallaha la yahdil qawmal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kaum kafirin, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya tahlilan menyebutkan tinggal kita. Mereka sudah mendapatkan, lalu didoakan mudah-mudahan almarhum diterima iman, diterima Islamnya, dan diterima ihsan. Tinggal kita sekarang diterima nanti. Ada yang mendoakannya, masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Oleh karena pelihara begini di tempat inilah masjidlah kita selalu mendoakan kita setelah kita. Coba bayangkan kalau saudara-saudara yang masih tidak mau masjid tidak didoakan. Tapi pada saat pulang ke Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu punya kemana. Jenazahnya dikuburkan, tapi ruhnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Subhanallah. Ini adalah informasi-informasi yang mungkin tidak pernah disampaikan di pesantren, di acara-acara biasa, atau tentang ruh ini. Kalau kita sudah ruh kita sudah ada di sana, alhamdulillah, zikir ada di sana. Itu saja bapak-bapak yang akan saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf lahir batin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Karena sudah isra, tentu saja kajian ini dengan mendoakan saudara kita yang saat ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan dengan doa dan al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan anak-anak kita, seluruh keturunan kita, mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri yang salehah yang taat pada Allah dan Rasulnya dan senantiasa mendoakan kedua orang tua. Bagi putra-putri kita yang sedang belajar di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, kita doakan mereka semua sukses belajarnya, sukses menuntut ilmunya, dan mudah-mudahan sukses meraih cita-cita yang harapannya. Bagi putra-putri yang belum mendapat jodoh, kita doakan mudah-mudahan dipertemukan jodoh terbaik, jodoh yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang hamil putra-putri kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran selama kehamilannya dan pada saat melahirkan Allah berikan bayi yang sehat, ibunya sehat, bayinya sehat, yang senantiasa terus nantinya dijadikan Allah Subhanahu wa taala baik-baik generasi penerus Allah, penerus Rasulullah SAW menegakkan kalimat la ilaha illallah dan pada musyad al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dapatkan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan ilmu majelis ilmu kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bertakwa, hamba
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung dan hembusan napasnya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita, terus istiqomah terus beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki kita, disehatkan semua keluarga kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selama-lamanya dengan barakahmu syaitan al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Kita tutup saja kali kita dengan baca doa hadis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.